Shalom anak-anak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Tuhan Yesus mengajak kita semua untuk melakukan kebaikan dengan melakukan pertolongan pada orang-orang yang mengalami kesusahan. Nah anak-anak, untuk lebih memahami tentang hal ini, Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan atau sebuah cerita mengenai kisah hidup orang Samaria yang murah hati, yang dapat kita baca dalam Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Penasaran kan? Kita dengar bersama-sama ya. Pada zaman dahulu, ada seorang laki-laki berkebangsaan Yahudi. Ia berasal dari Yerusalem, hendak pergi ke sebuah tempat yang bernama Yeriko. Nah, dalam perjalanannya, ia mengendarai seekor keledai dan membawa semua harta miliknya yang dianggapnya penting waktu itu. Ketika sedang dalam perjalanan, tiba-tiba datanglah sekelompok orang jahat menghadangnya. "Teman, lihatlah, ada seorang laki-laki berjalan menuju arah sana. Ayo kita rampas dia, kita ambil semua barang miliknya." Seketika itu juga para perampok segera mendatangi orang Yahudi ini. Mereka merampas semua harta miliknya, mereka memukulinya dan meninggalkannya sampai setengah mati. Karena kejadian tersebut, orang Yahudi pun merintih kesakitan. Ia sangat merasa sedih. "Tolong, selamatkanlah aku. Tolong, selamatkanlah aku." Selang beberapa waktu, rupa-rupanya ada seorang imam yang datang melintasi daerah tersebut. Melihat hal itu, orang Yahudi kemudian merasa sangat senang, sebab pikirnya pasti imam ini mampu untuk menolongnya. Tapi ternyata imam ini malah menghalaunya dan membiarkannya begitu saja. Imam ini merasa ada hal penting yang harus dilakukannya ketimbang harus menolong orang Yahudi yang mengalami kesakitan tersebut. Kemudian ia pergi meninggalkan orang Yahudi ini. Melihat hal itu, orang Yahudi yang merasa kesakitan ini sangat bersedih, sebab imam itu tidak mau menolongnya. Tapi selang beberapa waktu, ada seorang kaum Lewi juga datang menghampiri dan melintasi jalan itu. Orang Lewi ini berkata, "Orang mati, kasihan sekali dia. Dia badannya semua lemas. Tapi ada hal lain yang harus kukerjakan di bait Allah. Sudahlah, lebih baik aku meninggalkannya." Selesai mengatakan hal demikian, kaum Lewi ini segera meninggalkan orang Yahudi ini terkapar begitu saja. Melihat keadaannya yang sangat menyedihkan ini, orang Yahudi ini pun akhirnya sangat sedih. Sebab dua orang sudah datang melintasi jalan itu, tapi tidak satu pun yang mau menolongnya. Di tengah kesedihan itu, terdengarlah suara bunyi keledai, bunyi suara hentakan keledai, dan ternyata itu adalah orang Samaria. Melihat hal itu, orang Yahudi yang merasa kesakitan ini segera berteriak, Tolonglah aku orang Samaria, aku sangat membutuhkan bantuanmu." Seketika itu juga, orang Samaria melihat keadaan orang Yahudi ini. Ia berkata, "Kasihan sekali kamu penuh memar dan luka di sekujur tubuhmu. Tolong bersabarlah Tuhan, aku akan membawamu ke tempat yang lebih baik." Segera setelah itu, orang Yahudi ini kemudian turun dari keledainya. Ia kemudian menghampiri orang Yahudi ini,
membersihkan luka-lukanya, bahkan menaikkan orang Yahudi ini ke keledainya sendiri. Ia menuntun orang Yahudi ini berjalan menyusuri jalan itu untuk sampai ke sebuah tempat penginapan. Selang beberapa waktu, akhirnya mereka tiba di sebuah penginapan. Kemudian, orang Samaria ini segera menurunkan orang Yahudi agar boleh dirawat dengan baik oleh pemilik penginapan tersebut. Di sanalah orang Yahudi itu memperbaiki dan merawat dirinya, sehingga ia boleh sembuh dari luka-luka itu. Keesokan harinya, orang Samaria ini memberikan pesan kepada pemilik penginapan. Kenapa? Karena orang Samaria ini hendak pergi ke tempat lain yang harus ditujunya. Setelah itu ia berkata kepada pemilik penginapan, "Tuan, tolong rawatlah dia. Apabila uangnya kurang, aku akan menggantinya ketika aku kembali ke tempat ini." Setelah menitipkan pesan itu, maka orang Samaria pergi menyusuri jalan itu ke tempat yang ia kehendaki. Wah, luar biasa sekali kan ceritanya adik-adik? Iya, sangat luar biasa. Orang Samaria mau menolong orang Yahudi yang bahkan tidak mengenalnya. Anak-anak, ternyata zaman dahulu itu orang Yahudi dan orang Samaria bermusuhan. Karena orang Yahudi menganggap orang Samaria itu tidak mengenal Tuhan. Dan orang Yahudi menganggap dirinya lebih baik dibandingkan orang Samaria. Padahal lewat kisah ini, ternyata orang Samaria lah yang lebih baik. Sebab ia mampu dan mau menolong orang Yahudi yang sedang mengalami kesusahan itu. Dari cerita ini, Tuhan Yesus mengajak kita semua untuk mau berbuat kebaikan, menolong orang lain saat mengalami kesusahan. Jadi menolong itu haruslah dilandaskan oleh rasa kasih tanpa memandang ras, suku, budaya, agama, dan perbedaan lainnya. Jadi sekarang tugas kita adalah menjadi duta Kristus untuk melakukan kebaikan. Kita adalah generasi Samaria yang harus melanjutkan kebaikan dari orang Samaria yang murah hati tersebut. Ingatlah anak-anak, selalulah berbuat kebaikan. Selalulah menolong orang lain yang sedang mengalami kesusahan. Karena Tuhan Yesus menginginkan kita semua anak-anaknya untuk mau berbuat kebaikan, menolong sesama manusia yang sedang mengalami kesusahan. Jadi, tetap berbuat kebaikan ya, dan tetap semangat untuk menjadi berkat bagi semua orang dengan kebaikan yang akan kita lakukan. Demikian firman Tuhan hari ini. Semoga Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu anak-anak.